terdiri atas dua komponen abiotik. Nah, di dalam suatu ekosistem terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Ya, pintar. Makhluk hidup. Nah, siapa di sini yang tahu apa sih komponen biotik itu? Komponen yang terdiri atas makhluk hidup. Contohnya apa? Tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Ya, benar sekali. Komponen abiotik adalah dalam Nah, sekarang siapa yang tahu tentang apa sih komponen abiotik itu? Komponen tidak hidup. Contohnya air, udara, cahaya matahari, suhu, iklim. Ya, benar sekali. interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik akan mengakibatkan ekosistem menjadi tumbuh, berkembang, dan mengalami perubahan. Yang pertama, komponen biotik. Serta fungsinya, komponen biotik dibagi atas. Yang pertama, produsen. Nah, siapa di sini yang tahu produsen? Apa sih produsen itu? Organisme yang dapat membuat makanan. Ya. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah apa bahasa dia? Manusia dan hewan termasuk dalam golongan konsumen. Ya, yang ketiga ada pengurai. Apa pengurai itu, Mbak Dina? Pengurai ada biasanya dari golongan jamur dan bakteri yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan memperoleh makanan dengan mengurai organisme yang telah mati. Ya, betul sekali. Kedua, komponen tanah. Sekarang masuk ke dalam komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas 1 tanah, 2 air, 3 udara, 4 cahaya matahari, 5 iklim, dan yang terakhir suhu. Yang pertama, tanah mengandung komposisi tertentu. Diperhatikan ya. Ya, Bu. Udah sedikit lagi diperhatikan dulu ya. Nanti Ibu kasih tugas yang berkaitan dengan video pembelajaran di atas. Baik, Bu. Aku penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik. Nah, sekian video pembelajaran hari ini.
Jadi yang pertama di situasi pertama ada yang tidak yang abiotik Yang komponen yaitu abiotik tanah. yaitu tanah. Nah, Yang nomor 3 komponen biotik pada situasi kedua Ada ikan, daun, Terus yang abiotik pada situasi kedua Ada kolam. kolam dan air. air. Ya. Terus ini mengapa tanah membutuhkan cahaya dan matahari? Untuk bertahan hidup dan untuk berfotosintesis. Yang kedua, apabila jika air diminum tercemar, ikannya akan mati dan kita akan kekurangan air bersih. Nah, betul. Sudah, Bu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang saya silakan maju untuk kelompok 2. Ayo Mbak Zakia dan Mbak Devi, silakan maju. Ayo Mbak Devi maju. Dibantu temannya. Mengapa tanaman membutuhkan air dan cahaya matahari?